Oke teman-teman, jadi di video ini kita bakal melakukan perjalanan yang cukup jauh, yaitu kita bakal motoran dari Kebumen sampai ke Depok. Nah, jarak yang kita tempuh pada perjalanan kali ini yaitu 488 km kata Google Maps. Bukan cuma itu, tapi kita juga menggunakan motor yang istimewa, yaitu adalah Yamaha Fazio Hybrid Connected. Tanpa berlama-lama, langsung aja nih kita mulai perjalanannya. Perjalanan kita dimulai dari jam 5 pagi nih guys. Jadi karena tempatku itu agak jauh dari kota, makanya jalannya ini gelap dan sepi banget kalau jam segini. Kira-kira perjalanan butuh sekitar 25 menit dari tempatku sampai ke jalan utama yang udah mulai agak rame sama kendaraan. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau udah masuk wilayah Kebumen itu banyak pemandangan sawah yang luas-luas banget. Karena emang sebagian besar lahan di sini tuh digunakan buat pertanian, terutama buat menanam padi. Nah, terus karena ini juga udah masuk jalan nasional, karakteristik jalannya itu cukup luas, aspalnya halus dan juga jalannya itu lurus-lurus. Tapi tetap harus hati-hati karena di sini juga banyak kendaraan antar kota, antar provinsi. Terutama bus-bus besar ini yang kalau lagi ngegas kadang asapnya itu ngebul dan bikin napas kita pengap nih. Nah, tapi kalau buat aku nggak masalah karena dari awal udah persiapan pakai masker dan juga helm full face. Jadi aman dari asap yang hitam ngebul kayak gini dan juga debu dari sekitar jalan raya. Nah, di daerah Sumpyuh kita belok kanan ke arah Jalan Lingkar Sumpyuh nih guys. Jadi jalan ini tuh dibangun buat menghindari jalur dalam kota yang melewati pasar dan biasanya padat banget dan bikin macet. Makanya jalurnya di sini itu dibuat lebar dan kira-kira cukup buat kendaraan yang menuju keluar kota dan gak berhenti di dalam wilayah Sumpyuh. Lalu masuk ke daerah Banyumas, di sekitar sini tuh banyak banget yang jual getuk goreng Sokaraja. Jadi di pinggir jalan itu banyak banget yang jual getuk goreng dan aku juga bakal berhenti dulu buat beli oleh-oleh sekalian istirahat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita ada di daerah Sokaraja. Ini daerah Banyumas, jadi kalau di sini tuh terkenalnya banyak ini goreng. Jadi aku sambil istirahat dulu sambil kita mau beli getuk goreng buat oleh-oleh. Jadi ini di sepanjang jalan tuh banyak, ada yang di sini, ada yang di sana. Kita tinggal pilih aja nih mau yang mana. Kita coba ya salah satu. Nah, jadi ini rasanya ada yang gula Jawa, ada yang nangka, coklat gua. Sekilonya itu 40.000. Jadi buat oleh-oleh, wah mantap nih. Kalian bisa pilih mau yang rasa apa ya. Nah, jadi diwadahin kotak anyaman bambu ini, mantap. Nah, jadi udah nih guys, kita udah beli oleh-oleh. Waduh. Jadi ini ceritanya kita tuh mau mudik, waduh. Kita mau ke Depok dari Kebumen pakai motor ini. Nah, ini lagi istirahat. Jadi ya kita nikmati dulu suasananya. Di daerah Wangon kita juga melewati jalan tembusan yang menghindari dalam kota. Bedanya jalan yang ini tuh kecil dan justru banyak jalan yang berlubang. Nah, karena beberapa kendaraan juga lewat sini, makanya jalannya agak padat
dan harus mengurangi kecepatan. Selama perjalanan aku banyak banget ngelewatin jalan-jalan yang lagi dalam perbaikan. Entah itu karena jalannya rusak, longsor, ataupun perbaikan jembatan. Mungkin sekalian buat persiapan juga ya, supaya ketika arus mudik nanti perjalanannya itu bisa lancar karena jalannya sudah halus. Nah, salah satunya yaitu perbaikan di jalan dekat underpass Karangsawah Kabupaten Brebes ini, yang jalannya itu sampai ditutup sebelah karena lagi ada perbaikan. Nah, mudah-mudahan ketika nanti udah arus mudik, jalannya ini udah halus dan dibuka kembali nih. Di daerah Songgom, indikator bensinku udah kedip-kedip nih guys. Jadi dari awalnya berangkat full itu tinggal 4 bar, sekarang tinggal 1 dan udah kedip-kedip, artinya udah saatnya buat isi bensin. Nah, di daerah sini aku ngelewatin pasar yang cukup rame, dan setelah itu bukannya ketemu SPBU malah ketemu jalan lurus yang panjang banget nih. Ujungnya entah di mana. Tapi setelah jalan beberapa kilometer kemudian, akhirnya aku nemu juga nih SPBU di sebelah kanan jalan. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dulu di sini, sekalian isi bensin dan juga istirahat. Oke teman-teman, jadi ini istirahat yang kedua. Sekalian tadi isi bensin, pas indikator bensinnya itu udah kedip-kedip. Nah, jadi ini di daerah Brebes, ini ada di SPBU Larangan. Nah, jadi udah baru masuk Kabupaten Brebes, cuma belum sampai Panturanya. Nah, kita lihat ya bensinnya, bensinnya motornya. Oke, jadi kita cek. Sekarang jam 9.11. Tadi ini aku ngisi Pertamax dari tinggal 1 batang udah kedip-kedip itu 63.000. Nah, harga Pertamax hari ini itu adalah 12.800. Jadi bisa dihitung diri ya dapat berapa liter tadi tuh. Nah, terus jarak yang udah kita tempuh dari awal berangkat tadi itu adalah 171 km. Nah, cuman tadi pas aku berangkat itu bensinnya nggak full. Jadi pas mau berangkat itu dia cuman 4 batang. Dan ini baru ngisi lagi setelah 171,4 km. Mungkin nanti aku bakal cek di aplikasi ya, dapatnya kita berapa kilo hari ini, atau konsumsi bahan bakarnya berapa. Oke, jadi ini aku baru konekin ke aplikasinya, dan ternyata dia sebelumnya itu nggak kecatat ya. Mungkin dia baru kecatatnya tuh kalau udah dikonekin. Jadi di sini di jalannya kita waktunya juga pas baru buka aplikasinya nih. Sebelumnya ternyata nggak kecatat. Jadi aku belum tahu konsumsi bahan bakarnya di sini berapa, karena di sini masih 0 tulisannya. Total kilometernya, jaraknya. Oh, jadi mungkin abis ini baru kita tahu ya. Nah, nanti setelah ini kita bakal istirahat lagi di Cirebon. Jadi mungkin nanti di Cirebon kita baru cek lagi aplikasinya dapatnya berapa kilo.
Oke, gitu aja ya. Nah, waktu lanjutin perjalanan lagi, aku sempat ketahan karena rombongan mobil jenazah yang di sini rame banget dan bikin jalanannya jadi agak terhambat nih guys. Tapi nggak masalah karena itu cuma sebentar dan akhirnya kita memasuki daerah Brebes yang di sini tuh banyak banget penjual telur asin. Jadi karena udah jadi oleh-oleh khas daerah Brebes, telur asin ini tuh banyak banget ditemuin penjualnya di kiri kanan jalan. Jadi buat kalian yang pengen bawa oleh-oleh khas Brebes, bisa banget buat nyobain telur asin ini. Nah, selain itu, setelah dari tadi kita jalannya itu berkelok-kelok dan lihat pemandangan yang beragam di kiri kanan jalan, kali ini pemandangannya bakal beda nih guys, karena di depan kita udah ada jalur pantura yang menunggu kita dengan jalannya yang lurus-lurus dan pemandangannya yang mungkin agak bosenin nih. Setelah lewatin palang pintu kereta ini, kita bakal langsung ditemuin jalan yang lurus, mulus, dan biasanya kendaraan yang lewat sini tuh dengan kecepatan tinggi. Makanya kita di sini harus sabar-sabar dan nahan-nahan, jangan sampai kita ikut-ikutan kebut-kebutan yang nantinya malah justru membahayakan perjalanan kita nih. Nah, jadi selain jalannya yang lurus-lurus dan bikin ngantuk, ada juga satu hambatan yang cukup ngerepotin nih guys. Jadi karena jalannya itu sebagian di pinggir pantai, makanya ketika lewat sini anginnya berasa kencang banget. Kalau misalnya kita bawa kendaraan dengan kecepatan yang terlalu tinggi, aku di sini udah mulai ngerasa oleng dan wah, kalau tetap di kecepatan segitu kayaknya bakal bahaya sih. Nah, sepanjang jalur pantura yang lurus-lurus ini, top speed yang aku dapat dengan motor ini adalah 83 km per jam. Karena selain angin yang besar, di sini juga banyak kendaraan-kendaraan yang besar nih guys. Kayak misalnya truk-truk antar kota antar provinsi ini yang bawa muatan dan kadang bisa sampai nutupin jalan. Selain itu, di sini juga banyak perbaikan jalan dan jembatan yang mungkin nanti persiapan juga buat lebaran nanti ya. Jadi di sini banyak jalan yang ditutup sebagian dan kadang juga sampai macet. Makanya di sini kita tetap harus waspada dan hati-hati, jangan sampai karena banyak material-material di jalan yang bikin jalannya itu jadi licin dan menghambat perjalanan kita. Nah, sampai di wilayah kota Cirebon, kita bakal ambil jalur kiri yang melewati pinggiran kota nih. Jadi buat menghindari keramaian di dalam kota, kita ambil jalur ini. Nah, bedanya sama jalur lingkar lain dari yang udah kita lewatin sebelumnya, kalau jalur lingkar kota Cirebon ini masih agak rame. Jadi masih banyak banget pengendara dalam kota, kendaraan transportasi, dan juga lampu lalu lintas. Kalau buatku ini nggak masalah banget karena buat ngilangin bosen dari jalur pantura yang pemandangannya itu-itu aja, dan kalau kelamaan diliatin malah bikin ngantuk. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah sampai di Kabupaten Cirebon. Nah, ini ada di SPB apa ya namanya? Pokoknya ini udah keluar dari kota Cirebonnya dan kita bakal istirahat agak lama dulu di sini karena udah siang, jadi sekalian makan siang ya. Nah, ini parkir di sini. Tempatnya ini cukup luas, jadi enak kalau buat istirahat. Dan ada pinggiran tokonya sih. Bisa buat duduk-duduk di sini. Kita bakal cek konsumsi bensinnya ya, kita coba lihat. Jadi kita bakal lihat
konsumsi bensinnya yang tadi, oh ini nih. Jadi tadi kita dari yang daerah Brebes itu jam 9.17, sekarang jam 11 siang. Durasi kita 1 jam 43 menit dan konsumsi BBM-nya adalah 61,5 km per liter. Jadi ya lumayan irit ya. Ini pakai Pertamax ya BTW. Oke, jadi tadi sama mamaku itu dibawain lauk sama nasi. Wah, ini nasi pakai oseng ati. Jadi kayak gini ya, kalau misal kita pergi jauh-jauh itu bawa bekal enak, lebih hemat. Jadi nggak perlu jajan-jajan dulu. Kalau misal mau jajan juga bisa sih, tapi kayak gini lebih mantep. Wah, selamat makan guys. Oke, jadi setelah 30 menit kita istirahat di sini, sekarang kita bakal lanjutin perjalanan lagi karena ini baru setengah jalan. Aku nanti perkiraan paling jam 5 sore sih paling cepet sampai. Biasanya kan Bekasi macet tuh sore-sore, repot. Udah gitu aja, kita langsung lanjut ke perjalanannya. Nah, tapi sayang banget karena baterai kameraku udah habis, jadi aku nggak bisa lanjutin videonya lagi nih. Pokoknya aku sampai tujuan itu jam 5 sore, jadi total perjalanan kita adalah 12 jam. Nah, makasih buat semuanya yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.